Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa Alif Hedi Kebidanan Angkatan 4 Universitas Kusuma Husada Surakarta. Nama saya Beatrix Olamane, nomor induk mahasiswa AB 211014. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan OC deteksi dini masalah mental emosional pada balita dengan KMME. Selamat siang. Selamat siang, Bidan. Selamat siang. Selamat siang. No. Baik, perkenalkan saya Bidan Betty, saya yang bertugas hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ibu dan anak saya ini mainnya aktif, kemudian makan, minum, istirahatnya juga baik. Hanya belakangan ini dia sering marah. Oh iya, berarti akhir-akhir ini dia sering marah ya. Saya minta datanya sebentar itu ya. Anak ibu namanya siapa? Deni. Anak Deni, anak laki ya. Sekarang umurnya sudah berapa? Dia 48 bulan. 48 bulan, berarti 4 tahun ya. Iya, berarti selama ini anaknya baik saja, cuma belakangan ini yang dia sering marah. Jadi ibu kesini mau untuk memeriksakan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi ibu nanti untuk pemeriksaan perkembangan ibu mental anak ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti saya akan membacakan pertanyaan ini, kemudian ibu menjawab dengan baik dan tegas tanpa ragu-ragu. Nanti dari hasil ini baru kita bisa tahu masalah anak ibu sebenarnya ada di mana. Kita bisa mulai itu? Bisa. Baik. Yang pertama, apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang biasa dihadapinya? Iya, Iya ya. Yang kedua, apakah anak Anda tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya, seperti ingin merasa sendirian, menyendiri, atau merasa sedih sepanjang waktu, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa dinikmati? Tidak. Yang ketiga, apakah anak Anda terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya? Apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lain seusianya? Tidak. Apakah anak Anda mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah beralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajar? Tidak. Apakah anak Anda menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak. Apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu malam oleh karena mimpi atau mengigau? Yang berikut, apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan seperti kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, atau tidak mau makan sama sekali? Tidak. Apakah anak Anda seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik yang lainnya? Tidak. Apakah anak Anda seringkali mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri kehidupannya? Tidak. Apakah anak Anda menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang dimilikinya seperti mengompol kembali, mengisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tua atau pengasuh? Tidak. Apakah anak Anda selalu melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Baik Ibu, jadi tadi ada 12 pertanyaan. Dari semua pertanyaan ini ada satu yang jawaban Ibu ya. Itu terdapat pada anak Ibu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Jadi di sini ada masalah sedikit dengan masalah mental emosional pada anak.
Nah, untuk satu masalah yang dijawab ya ini, satu masalah ini, nanti ibu punya PR yang akan ibu lakukan di rumah untuk membantu anak ibu mengatasi masalah marah-marah pada anak tanpa jelas. Hal yang bisa ibu lakukan di rumah yaitu setiap kali anak marah, ibu bisa tanyakan pada anak dengan suara yang lembut apa yang membuat anak kesal atau anak marah. Kemudian yang berikutnya, jika orang tua atau pengasuh sementara emosi, coba untuk tidak menunjukkan emosi pada anak. Yang berikut, ajak anak untuk bermain atau berinteraksi dengan orang tua atau teman. Yang keempat, ajak anak untuk membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kelima, saya pesan kembali untuk kunjungan ulang nanti 3 bulan kemudian, supaya kita melihat lagi bagaimana perkembangan mental emosional anak. Apakah anak ibu masih sering marah-marah atau sudah tidak lagi. Jadi itu saja hal-hal yang bisa ibu lakukan di rumah untuk membantu mengatasi masalah pada anak ibu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Berarti nanti sampai ketemu 3 bulan lagi ibu ya. Terima kasih. Sama-sama.